Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, usai serangkaian gelombang unjuk rasa sejak 25 hingga akhir Agustus, jagat maya diramaikan dengan daftar tuntutan rakyat yang dirangkum dalam 17+8. Daftar tuntutan yang menjadi desakan publik ini dicetuskan oleh sejumlah pemengaruh dan pegiat sosial tanah air dengan tujuan mempermudah proses menagih negara atas poin-poin aspirasi publik yang sudah terangkum dalam 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Lalu setelah selama ini pemerintah diam dan memberi punggung pada serangkaian demonstrasi, apakah kali ini pemerintah akan menjawab secara terang tuntutan rakyat? Sejumlah influencer dan pegiat media sosial mendatangi kompleks parlemen DPR MPR RI pada 4 September Kamis lalu, saudara. Mereka kompak mengenakan atribut yang didominasi warna merah muda dan hijau yang belakangan menjadi simbol perlawanan dan juga aksi saling jaga antar warga. Mereka datang untuk menyerahkan langsung naskah 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR. Naskah itu pun diterima oleh 3 anggota DPR, yakni Andre Rosiade, Kawendra Lukistian, dan Rike Diah Pitaloka. Salah satu influencer yang hadir, Andovida Lopez, menilai pemerintah belum serius menyelesaikan tuntutan rakyat yang punya tenggat waktu jangka pendek, yakni 5 September. Andovi menyebut belum ada 8 tuntutan yang belum ditanggapi dan bahkan 4 tuntutan lainnya justru mundur. 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur, kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Dan inilah, saudara, sejumlah tuntutan rakyat yang dirangkum dalam beberapa klaster. Yang pertama, Presiden Prabowo punya tugas dari rakyat untuk bentuk tim investigasi kasus Afan Kurniawan dan semua korban tewas selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus dengan transparan. Dan hentikan keterlibatan TNI dalam penanganan atau pengamanan sipil. Lalu DPR, saudara, dapat tugas bekukan kenaikan gaji dan tunjangan. Publikasikan transparansi anggaran, periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. Lalu, saudara, partai politik punya tugas untuk pecat dan jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang memicu kemarahan publik. Komitmen partai berpihak pada rakyat. DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil. Dan saudara, untuk Kapolri, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Proses hukum secara transparan aparat yang memerintahkan dan melakukan kekerasan. Hentikan kekerasan dan taati SOP pengendalian massa. Sementara itu, saudara, TNI juga punya tugas untuk segera kembali ke barak, tidak mengambil alih fungsi Polri dan komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Dan saudara, kementerian di sektor ekonomi tak ketinggalan diberi tugas oleh rakyat untuk pastikan upah layak bagi seluruh pekerja, cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak, serta buka dialog dengan buruh untuk solusi PHK massal dan outsourcing. Ke-17 tuntutan ini selesai nggak selesai harusnya dikumpulkan 5 September kemarin. Dan saudara, selain itu ada juga 8 tuntutan jangka panjang yang mesti dilaksanakan paling lambat akhir Agustus 2026, yaitu bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran,
reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, reformasi perpajakan yang lebih adil, sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Selanjutnya, saudara, ada reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dan tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Dan saudara, setelah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, DPR akhirnya menjawab tuntutan rakyat 17+8 pada Jumat sore. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan DPR akan memangkas tunjangan anggota DPR dan akan mengevaluasi belanja anggota DPR. Selain tunjangan, DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan 4 anggotanya oleh partai politik termasuk Ahmad Sahroni. Dan saudara, inilah 6 poin keputusan DPR. Di mana yang pertama, saudara, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Lalu, saudara, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Dan saudara, pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI dan DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A daya listrik dan B jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Dan saudara, merespon 6 poin keputusan DPR, Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran Vincent Thomas dalam dialog Kompas malam kemarin bilang ia tak puas dengan jawaban DPR terhadap 17+8 tuntutan rakyat. Karena jawaban yang disampaikan DPR dinilai tidak sepenuhnya mencabut akar permasalahan. Ke DPR, jadi sudah puas dengan jawaban DPR, Vincent? Tentu nggak puas sama sekali dong Mas, karena kan akhirnya ketika bicara soal jawaban DPR hari ini, itu baru segelintir dari 17+8 tuntutan yang kemudian sudah dilayangkan dari kemarin. Iya, karena akhirnya kita nggak bicara soal sebatas agenda dan nominalnya saja. Kita ngelihat akar permasalahan ini, tadi seperti yang saya sampaikan, ini soal efisiensi anggaran yang kemudian jadi kontraproduktif. Karena bagaimana bisa ada pagu-pagu anggaran yang kemudian diefisiensikan, tapi ada proses-proses yang kemudian kami lihat bahwa proses pemilihan keputusan atau kebijakan dari tunjangan ini itu tidak sepenuhnya mencabut akar permasalahan tersebut. Dan sementara itu, saudara, TNI Polri juga ikut merespon 17+8 tuntutan rakyat. Polri menekankan bahwa institusinya tidak anti kritik. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu bilang evaluasi menyeluruh di tubuh Polri akan dilakukan. TNI juga menyebut mengapresiasi tuntutan terhadap TNI dan menegaskan bahwa TNI menghormati supremasi sipil. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardiansah bilang apapun kebijakan yang diberikan kepada TNI akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Diharapkan menjadi organisasi yang modern. Salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak anti kritik. Menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu, kemudian dalam konteks
kerangka hukum dan demokrasi Indonesia. TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, di tengah ribut-ribut 17+8, Presiden Prabowo langsung memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Kamis lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo mendorong percepatan RUU perampasan aset dan reformasi politik secara luas. Yusril bilang Presiden Prabowo mendorong DPR RI memasukkan RUU perampasan aset di Prolegnas DPR RI 2025-2026. Beberapa poin di antara tuntutan 17+8 itu antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu, dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam Prolegnas 2025-2026. Saudara, sebelum tuntutan rakyat terangkum dalam 17+8, kita ingat kemarahan publik meledak lewat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Sejumlah elemen masyarakat memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Tak puas karena aspirasinya belum juga didengar oleh DPR, unjuk rasa berlanjut hingga berhari-hari. Bahkan unjuk rasa yang awalnya damai berakhir tragis karena banyaknya korban yang berjatuhan. Rangkaian gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu meninggalkan duka mendalam bagi sebagian keluarga. 10 orang kehilangan nyawa. Berdasarkan informasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, beberapa korban tewas diduga karena mendapat kekerasan dan penyiksaan dari aparat. Komnas HAM berjanji akan mengusut dan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki, dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak, angkanya sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar. Kini pemerintah tak boleh lagi menganggap sebelah mata tuntutan rakyat, karena saat ini semua mata tertuju pada setiap gerak-gerik pejabat yang digaji oleh uang rakyat. Jangan lalai, karena rakyat betul-betul serius dan bersiap kapanpun untuk menagih seluruh tugas dilaksanakan dengan baik. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang warga desa Kalowa, Kecamatan Seram Utara, harus ditandu sejauh 26 km untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jalan desa yang buruk tak dapat dilalui kendaraan. Tetaplah di berita utama. Ma, itu pisang goreng. Dibakar loh, nggak pakai gula lagi. Jalan tadi pagi nggak beli cemilan manis kan? Mulai kayak mama ya, bawel karena mama diabetes. Makanya gantian, aku yang jagain mama. Tenang, mama nggak akan bebanin kamu.